Ketemu lagi dengan aku Lydia Vega di channelku Cerita Lydia Vega. Dan hari ini aku mau cerita untuk teman-teman, yaitu ceritaku untuk membuat donat. Di sini aku udah menyiapkan bahan-bahannya ya. Ini ada 500 gram tepung terigu yang udah aku ayak sebelumnya ya. Kenapa diayak? Supaya kalau ada kotoran-kotoran di tepungnya itu dia bisa tersaring ya. Kadang kan kalau kita beli tepung, dia kadang kita kalau nggak saring mau di dalamnya ada kutu-kutunya, mungkin karena dia terlalu lama dikede atau di toko kita beli, atau kadang mungkin mau ada ulat-ulatnya ya. Dan di sini aku udah siapkan juga gula 120 gram, terus lagi instan, aku pakai 1 bungkus ya. Terus aku pakai susu bubuk 1 bungkus, mentega merek Blue Band ya. Aku memang kalau pakai itu untuk resep donat ini pakai Blue Band, itu sekitar 120 gram. Terus aku pakai telur yang sudah kupisahkan dari putihnya, itu sebanyak 4 butir. Dan aku pakai TBM. Ayo teman-teman. Dan juga ini air ya, 220 cc ya. Aku pakai donat anakku. Sebelumnya dulu aku juga ada aku dulunya jualan kue gitu ya, tapi udah lama aku tinggalkan, udah ada sekitar 4 tahun. Jadi ini aku mau mengulas apakah aku masih bisa membuat donat atau tidak. Dan kita lihat ya sama-sama teman, apa donat itu apa bisa aku buat seenak yang dulu aku buat. Ya udah, sekarang kita mau buat ya. Ini kita masukkan dulu dia gulanya semuanya. Sebelumnya tanganku udah dicuci ya. Aku kalau buat kue gitu, karena aku mau uli dia, kalau pakai sarutan plastik dia nanti lengket-lengket, kayaknya nggak nyaman lah gitu ya. Terus aku masukkan ini susu bubuknya ya, 1 bungkus ya. Terus ragi instannya 1 bungkus. Terus Blue Band-nya juga aku masukkan. Ini ada sisa-sisanya gini, aku biasanya ambil pakai tepung gini ya. Takutnya nanti dia nggak sama gitu ukurannya. Ambilnya kita bersihkan dulu sampai sebersih-bersih. Saya sih aku buat donat ini lembut ya, tapi ini ya udah lama nggak buat, aku mau ngetes gimana kemampuanku. Terus telurnya tadi ini sama ya, masukin gini ya. Kenapa dipisah ya dari putih telurnya? Karena kalau putih telurnya ikut masuk gitu, dia nanti jadi keras. Jadi aku cukup pakai kuningnya aja. Terus iya teman-teman, aku cungkil sedikit TBM ya. Ini untuk melembutkan adonannya sekitar segini aja ya. Kira-kira seujung jari lah kurang lebihnya ya. Aku masukin ya. Kita uli dulu ya. Ini harus hati-hati teman-teman, kalau enggak nanti terjadi letusan Gunung Merapi. Abu vulkanik dari adonannya nanti meluncur ke wajah ya. Kita uli dulu ya. Lalu saya masukkan perlahan-lahan airnya ya. Saya ini pakai habis airnya ya, tapi perlahan-lahan dulu masuknya. Untuk mengulinya ini dibutuhkan tenaga juga ya. Biasanya saya nanti kalau udah dia tercampur semua, saya minta bantuan suami saya, karena tenaganya lebih kuat daripada saya. Ya,
Lihat ototnya udah di situ ya teman-teman ya. Ini saya cuma mencampur-campur bahannya, dan setelah udah nanti diuli saya serahkan bagian ke dia. Ya begitulah ya, kita kalau melakukan sesuatu kita harus bekerja sama ya dengan keluarga ya. Keluarga itu teamwork. Jadi dulu saya juga waktu kita masih susah ya, kita pernah mengalami hidup yang sangat susah ya. Kita jual-jual kue, saya jual keliling gitu. Setelah saya hamil anak saya yang kedua, suami saya yang keliling. Tapi untuk cari makan ya kita nggak usah malu-malu. Apa yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan gitu. Yang malu itu kan kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak mau bekerja, minta-minta, itu yang malu. Apalagi kita masih muda ya. Saya masih ingat gitu, saya jual kue, ada yang muji gitu, yang salut, banyak juga yang ngecek gitu. Apalagi ya kalau boleh jujur ya, keluarga dari ya suami kan kehidupannya lumayan gitu kan. Banyak juga yang dulu mencibir, kenapa sih jual kue? Tapi asal teman-teman tahu ya, hasilnya itu lumayan banget waktu kita buat kue gitu. Jadi jangan suka sepele ya sama orang yang jual-jual kue ya. Ya, kita uli-uli terus ya. Saya ngulinya gini, ini agak jemek ya. Tapi percayalah, nanti dia akan, setelah teruli dia akan jadi kalis ya. Kita guys baru kita bentuk setelah kalis ya. Saya kalau udah di sini sudah kehabisan tenaga ya biasanya ya. Ini saya mau tarik. Udah tarik begini ya, ngulinya ya. Biasanya memang tenaga yang bagus buat adonan gini tenaga cowok ya. Mereka cukup kuat nanti melepaskannya. Ini. Dan ini ya guys, adonan yang tadi udah pindah tangan ke suamiku ya. Lihat guys, dia udah pukul-pukul ya. Kenapa dipukul-pukul? Supaya dia kalis ya adonannya yang tadi. Tapi sebelumnya tangannya udah dicuci dulu kan Pak. Kita mau wawancarai dulu. Wah, udah lehernya suamiku yang tertampan juga sudah keluar ya. Dan di sana anakku udah menunggu kapan jadinya. Gitu ya teman-teman, dia harus dipukul-pukul ya sampai dia lembut. Makanya kalau donat kami biasanya bisa sampai besoknya bisa lembut gitu ya. Wah, apa yang masuk itu? Ya. Nah, udah ada juga yang di sini yang udah itu ada kakak yang bantu di rumah ini ya. Dia udah duluan PO gitu, belum jadi udah di PO-nya. Kayak ini gimana dia berapa lama diuli? Sebenarnya mungkin ngulinya itu sekitar 10 menit ya, tapi kalau misalnya dia belum kalis gitu, belum terasa lembut adonannya juga kita masih uli lagi ya. Makanya saya biasanya kalau soal uli-uli begini saya pakai suami saya ya, tenaga dia ya, saya minta tolong gitu. Nah, karena keluarga itu kan harus saling tolong menolong gitu ya kan, teamwork ya kan. Jadi makanannya yang enak juga ada sumbangsi dari pertolongan suamiku yang tercinta. Ya. Lihatin serius dia. Serius sekali papi ya. Untung hatinya mau disuruh. Syukur ya kan.
Jarang-jarang loh ada suami yang mau begini. Nah, dulu kita juga masih susah ya. Kita gini ya lah, tiap hari buat kue. Terus nanti udah kuenya jadi dia yang pergi jual ya. Jangan, oke, jangan gengsi-gengsi ya. Kalau ada teman-teman yang hari ini nggak punya pekerjaan, kalau apapun yang kita bisa buat ya, selain kita mencuri dan meminta-minta gitu, kita kerjain aja. Ingat ya, kayak kata firman Tuhan itu ya, susah payah tidak menambahi berkat Tuhan yang menjadikan orang kaya. Jadi kita lakukan bagian kita, biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Dan itu udah terbukti ya guys, buat hidup kita ya, Tuhan bekerja gitu. Walaupun banyak orang dulu yang sepelekan, ternyata hasil usaha kita itu kalau kita lakukan baik, Tuhan pasti memberkatinya. Oke ya, kita tinggalkan dulu dia ya. Di sini ada anakku. Nah, ini wajah-wajah penguntit kue donat ini. Belum mandi. Oh ya, ini juga aku udah siapkan tampi ya. Yang sebelumnya aku lumuri pakai tepung ya. Ini nantinya donatnya dibentuk-bentuk bulat-bulat, terus kita diamkan di sini sampai dia kembang. Oke, gimana nanti jadinya dia kembangnya, nanti saya review lagi ya. Oke teman-teman, ini dia adonan yang tadi kita buat ya, adonan donatnya ya, udah kalis ya. Terima kasih ya buat suamiku. Itu dia, udah capek dia, ada minum ya. Dan setelah begini saya akan menutupnya dengan kain bersih ya. Saya tutup dulu kurang lebih 10 menit, saya biarkan sampai dia kembang ya. Tapi pakai kain bersih ya, jangan sembarangan kain, karena itu kan adonan makanan ya. Saya akan diamkan dia selama 10 menit, kemudian saya akan bentuknya bulat-bulat lagi. Oke, nanti kita lihat selanjutnya ya. Oke guys, ini kami mau membulat-bulatinya ya. Tapi sebelumnya saya mau menimbangnya, membagi-baginya. Saya buat ya bulat-bulat kayak gini, sekitar saya mau 50 gram ya. Saya mau buat besar-besar karena ini kan mau dimakan ya. Kenapa saya buat 50 gram? Kalau untuk jual, kalau 50 gram itu kan besar kali ya. Tapi karena ini untuk makan sendiri, saya mau buat dia kayak raksasa ya. Udah bulat kayak muka bapak anak-anak ya. Ini yang bagian membulat-bulatnya dia saya nimbang-nimbang aja ya. Jadi kalau buat kecil-kecil sebenarnya saya malas gorengnya. Ini banyak kali. Kalau untuk jualan ya kita mau ngambil untung ya kan, kita untuk makan sendiri. Ya. Bulati dia, bulatin. Jangan gitu-gituin ya. Nanti ada sebagian yang saya nggak buat bolong di tengah ya. Saya buat dia pipi-pipi dulu ya. Oke teman-teman, ini udah siap kita bentuk ya. Udah kita bulat-bulatin, kita bagi-bagi. Nanti setelah ini saya tunggu dia 20 menit untuk mengembang, baru saya goreng. Jadi total semuanya dari dia diuli, dibiarkan kembang sama menggoreng itu kita sekitar 35 menit ya. Baru dia benar-benar kembang cantiknya. Nanti gimana selesai saya goreng, saya akan kasih tahu lagi ya. Oke guys, ini aku udah mulai memanaskan minyaknya ya. Aku mau memasak adonan donatku tadi karena udah mengembang. Dan sebelum itu aku mau pakai baju jirahku dulu. Pakai baju jirahku dulu ya. Terus aku mau masak nih. Mulai. Ini aku masukin ke minyak ya. Ini minyaknya jangan terlalu besar ya. Nanti gosong. Nah, itu pastikan minyaknya panas dulu ya, supaya dia nggak ngisap minyaknya gitu. Kita tunggu sampai warnanya coklat ke kuning kemas-emasan ya, bukan coklat kok. Coklat itu namanya gosong ya. Kita bagiin ya.
Saya mau tambah besarkan apinya dulu. Ya, api yang kecil. Mengangkatnya sampai kuning kemas-kemasan gini ya teman-teman ya. Ini dipastikan donatnya udah masak. Oke, saya mau lanjutin untuk masak semuanya. Nanti kalau sudah masak semuanya saya akan kasih lihatnya sama teman-teman semuanya. Oke guys, ini dia donatnya udah selesai aku goreng semua ya. Dan aku mau mendiamkannya setelah dingin, nanti baru aku hias dan mau rasain sama-sama dengan anak-anakku gimana rasanya, nanti kita tungguin ya. Ini dia donatnya udah selesai aku hias. Dan sekarang aku mau cobain sama anakku. Guys, ini aku mau cobain sama kakak dan meme ya, sama dede ya. Gimana rasanya? Aku mau coba deh. Mana dek? Ikutan dia guys. Pakai lipstick dia. Aku mau cobain ya. Berlepotan. Enak guys. Lembut. Dan untuk toppingnya, aku pakai glaze dari merek Colata ya. Aku pakai rasa strawberry. Yang ini strawberry, tiramisu sama coklat. Untuk donatnya sendiri dia itu lembut. Terus apa ya? Enak lah, pokoknya bisa dicobain lah di rumah. Terus untuk toppingnya jadi cocok untuk donatnya ya, wangi. Oh, ini punya kakak. Itu pilih ini aja lah. Ya makan yang pakai topping matcha, gimana rasanya? Rasanya sih enak. Terus lembut lagi. Jadi, emang kalau makan gini ya, kita kalau bisa makan perhatikan gigi tuh kayak ada remisinya. Kita nanti berkumis gitu, dan itu belepotan, tapi enak. Apalagi kalau kita sore-sore mau ngopi atau ngeteh pakai donat ini, cemilannya enak. Jamin. Terus ini kan kita mau cobain yang pakai topping gula ya. Aku sih lebih suka yang pakai topping gula gini ya. Kenapa? Ini aku memang kurang suka makan coklat ya. Tapi kalau untuk anak-anak, Macanya terasa sekali guys. wanginya juga ya. Kata anakku yang pakai matcha wanginya. Lihat anakku, udah ganteng ya guys. Kayak mami nih. Gara-gara mami. Oke guys, sekian dulu video dari kami. Dan buat teman-teman semuanya, boleh dicobain ya resep dari saya nih ya. Dijamin anti gagal. Gitu. Enak. Dan seperti biasa ya, seperti video-video sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen, dan yang paling penting tonton videoku terus ya. Oke, jangan lupa. Dadah. Dadah. Ya, Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mami. Dadah.